Kalau lu sekarang ngantor, let's say lu sandwich generation atau lu ada cicilan dan lain-lain, gue juga nggak bilang lu harus tutup mata, terus habis itu lu langsung cabut dari kantor, habis itu langsung usaha. Jawabannya Gimana? gini. Kita kasih solusi. Ogut muda cuma sekali mampir lagi. Senior Derry. Dari Balikpapan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jakarta dong taklukin. Iya nih, gue kemakan omongan sendiri nih. Lu bilang katanya Tahun lalu ya. tahun lalu enggak gue hidupnya ya di Balikpapan. Gue nggak menyalahkan ya tinggal di sana dimanapun itu, masya Allah tabarakallah pilihan. Tapi maksudnya memang kalau memang misalkan lo pengen lebih dalam, mungkin lo mau berkarir, bukan berarti Balikpapan jelek ya. Iya. Tapi kan di sini kan banyak supply memang lo harus bisa ketemu orang, Betul. networking, itu kan banyak supply yang dimaksud adalah kantor-kantor Betul. dan seterusnya itu kan. Ya obrolan-obrolan jaringan-jaringan Mas Syama ya banyak banget lah bro. Ya, contohnya waktu itu sempat 2022 akhir kan kasih solusi ngajakin kita ada event gitu, terus gue bilang ya saya di Balikpapan nih ya kan, akhirnya jadi susah gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, coba bentar ya, gue mau lihat satu perjalanan lo, history lo, atau mungkin bisa dibilang gue mau profiling bentar ya, karena ada Oke. hubungannya sama konten lo yang belakangan ini agak ngeselin. Oke. Catat, ngeselin. Oke. Maksudnya gimana? Lo ini di umur 22 tahun, seorang Aldio. Oke. Gue buka nama asli lo ya. Jangan dong ya. Lo di absen Al-Azhar Aldio soalnya. Nomor 4. Soalnya A ya. Iya. Gue selalu 8 atau ke 9 di Riansa tuh. Di umur 22 tahun, Aldio ini, Ogut ini, lulus 3 gelar akademi. SE, SH, MBA dari ITB. Ya, SBM, ITB. yang MBA-nya ya. MBA-nya, Iya. oke. Cum laude 2 kali. Iya. IPK lo 3,75. S2, IPK-nya 3,87 di ITB. Iya. Lo juga masuk Big Four Consulting. Iya. Itu memang bisa dibilang bergengsi lah kalau lo ada di situ, lo masuk. Big Four Consulting tuh di bawahnya atau di atasnya McKinsey ya? Di bawah layer 2-nya. Di bawahnya ya? Kalau yang McKinsey masuknya top 3, Big 3. Oh, Ada McKinsey, Boston Consulting iya. sama Bain ya kan. Iya. Oke, lalu gaji lu gede, Ya. tapi lu resign buat ngonten. Ya. Bikin malu orang tua lo. Nggak berterima kasih lo sama tetangga yang udah bangga punya tetangga sekiranya bakal sukses itu membawa harum tetangga-tetangga. Gue sekomplek lo. Sama siapa? Iya, sama dubes Australia untuk Indonesia. Iya. Atau dubes Indonesia untuk New Zealand. Iya. Keren bro. Padahal sebelah rumah gue kebon, bukan tetangga. Ya kan orang masih berpikirnya seperti itu kan. Iya. Tapi nyatanya, coba lihat, ini nggak konsisten dia sama pola pikirnya. Ngapain lo kuliah tinggi-tinggi lo? Iya. Buang-buang duit orang tua. Sama kontennya dia coba nih, ini YouTube. Iya. Lo ada di Timothy Ronald. Iya. Ya, lo bahas sekarang lo lagi gede-gedein gencar-gencaran tentang stop budak korporat. Iya. Wah, rame ini. Hei Anda budak-budak korporat, pantengin sampai akhir ya. Nih tuh, capek jadi budak korporat, lo ceritain tuh. Iya. Macam-macam lo tinggal tontonnya teman-teman. Sama satu konten yang kita tonton bareng-bareng di Instagramnya coba. Kemarin juga gue sempat ngeliat. Sebetulnya gue setuju sih sama lu sih ya. Tapi gimana caranya gue jurnalis harus kontradiktif men. Gak apa-apa. Challenge gue aja. Gak apa-apa ya. Challenge Maksud gue gue jadi untuk biar mewakili. anak-anak tuh bisa punya pilihan ya. Iya gitu. Iya pokoknya gue tahu lah visi misinya kan stop jadi budak korporat. Video ini juga rame ya, viral lah bisa dibilang. Akhirnya lo membuktikan bahwa lihat nih, kalau lo budak korporat, lo Yeah. bangun pagi-pagi, rutinitas lo adalah begitu-begitu aja, macet-macetan, naik MRT, Yeah. turun, dimarahin bos, pulang malam-malam, begitu lagi besoknya, begitu. Yeah. Kapan kayaknya? Betul. Betul sekali. Oh, gue setuju lagi. Kan giring orang jadinya menjadi pebisnis atau pengusaha ya. Iya. Oke, gue bahas gini deh bro. Kita bahas. Nah ini. Bentar ya sambil nonton deh. Tuh. Iya kan? Lu tinggal tonton aja teman-teman. Judulnya Itu tadi. keseharian orang-orang yang kerja kan ya. Iya Ya, memang. dulu gue juga begitu. Terus lu tiba-tiba pilih jadi content creator. Iya. Lu punya misi. Kalau mau baju negeri ini, lu harus jadi entrepreneur. Harus meningkatkan persentase entrepreneur di negeri ini ya. Oke, kita mulai. Kalau semua jadi pengusaha, yang kerja di perusahaan siapa, Gut? Oke, nggak akan mungkin itu terjadi dari semua orang menjadi pengusaha, nggak akan mungkin. Oke. Jadi campaign gue bukanlah tujuannya untuk membuat semua orang jadi pengusaha, no. Tapi campaign gue adalah untuk membuat orang-orang yang punya jiwa pengusaha dan mungkin Allah udah siapkan rezekinya di sana, jalannya di sana. Tapi? Dia berani untuk gas. Oke. Itu tujuannya. Emang selama ini kenapa orang-orang yang ada di sekitaran kita nih ngelihat satu, mungkin itu adalah ilmu bisnis atau mungkin Yeah. konten edukasi Yeah. yang lu gaungkan kan, ayo jadi konten kreator, ayo Yeah. jadi kreatorpreneur Yes. dan seterusnya gitu kan.
Artinya, kenapa mereka tuh butuh pemantik atau kurang pemantik atau seperti apa? Kok belum melek? Gue sih tahu sih, maksud lo paham gue. Iya. Gara-gara muncul di Instagram terus mengedukasi, alah apa sih lo santai-santai aja hidup seru amat sih, Iya. gitu kan? Gimana cara nyadarin mereka? Kan kultur kita udah begitu, Good. Oke. Sebenarnya Coba visi misi dari latar belakangnya dulu deh. coba kita pikir gini deh. Hmm. Sekarang kan konten motivasi, konten edukasi udah banyak banget di YouTube kan. Hmm. Konten-konten yang sebenarnya kalau lu punya curiosity yang tinggi itu, lu tuh bisa memanfaatkan hal tersebut dan abis itu lu ngegas si ilmu-ilmu tersebut untuk dapetin apa yang lu mau dalam hidup. Oke. Tapi pertanyaannya kenapa masih banyak orang yang belum ngegas hal tersebut? Dan kenapa nggak banyak orang juga yang mencari konten-konten tersebut dan mengkonsumsi konten-konten tersebut untuk ngegas menuju apa yang dia mau? Jawabannya Oke. kan adalah Hmm. curiosity, Del. Jadi maksudnya gini, Oke, ya. let's say konten udah banyak. Pertanyaan gue, kalau kita tarik mundur sebelumnya, kok ada orang yang bisa tidak cari gimana caranya punya uang banyak di Google? Kenapa ada orang yang cari dan kenapa ada orang yang tidak cari? Jawabannya itu gue sempat berpikir dan gue merenung, kenapa ya? Kenapa Derry bisa berpikir, gue mau buat kasih solusi? Kenapa Ogut bisa berpikir, gue mau buat modal cuma sekali dan konten akademi? Kenapa nggak ada orang lain sebelumnya juga berpikir hal tersebut? Kenapa nggak ada orang yang curious juga atau penasaran juga untuk mencari satu topik, gimana caranya bikin konten, gimana caranya jadi kaya, bagaimana sistem uang bekerja? Kok ada orang yang tidak mencari hal tersebut? Kalau mereka pengen maju dan punya uang banyak. Udah lu cek datanya. Kenapa? Ternyata Gini, males, budaya, ikut-ikutan. kalau misalnya gue lihat dari data IQ, sepemahaman gue, IQ itu kan terdistribusi normal. Jadi banyakkan orang rata-rata, ya kan? Nah, untuk orang yang jenius banget, itu kan kecil. Jadi payungnya itu kan gini, gitu kan? Kalau lu belajar statistik, ya kan? Nah, untuk lu bisa punya hal ke arah sana, curiosity ke arah sana, itu membutuhkan slightly smarter IQ. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya, lu tidak perlu menjadi orang yang jenius untuk lu bisa bisnis, untuk lu bisa ngasilin uang, tapi lu perlu sedikit aja smart untuk lu bisa punya curiosity mencari hal tersebut. That's why buat orang-orang yang nonton video ini atau yang sedang lagi berusaha untuk cari motivasi, cari edukasi-edukasi untuk biar dia bisa menghasilkan uang yang banyak, punya kehidupan yang cukup, itu artinya lu tuh udah dapet gift dari Tuhan bahwa lu udah punya berpikir atau pola pikir yang membuat lu curious, penasaran untuk mencari topik tersebut, Der. Itu hipotesis gua. Oke, berarti lu harusnya bukan langsung ngajarin how to dong. Gue nggak tahu ya. Ya mungkin gue juga nggak pas lagi dapat konten-konten lu. Konten-konten lu kan memang ini cara jadi ini apa segala macam. Yes. Mungkin itu adalah kayak next step-nya gitu loh. Gue nggak ngerti lah bahasanya apa, tapi berarti harusnya lu dan para jajaran yang memang fokus ya ngebenahin mereka ini biar muncul curiosity-nya apa segala macam, biar penasaran kenapa ya gue kok nggak mikir gimana caranya dapat duit ya. Mungkin mereka pengen kaya gitu, tapi nggak kesentuh gitu, nggak ke-trigger bahwa secara mindset, oh ya gue harus dari sini dulu loh, gue harus buka dulu. Artinya itu kan fundamental. Kenapa lo nggak nyikat dulu mereka dari sisi psikologis, fundamentalnya dibenahin dulu, baru dikasih how to, itu loh maksud gue. Oke. Waktu pertama kali gue mulai bikin konten dan rame tentang konten ya, tentang how to be a content creation dan jadi creatorpreneur, itu rame-rame itu tahun 2020, Der. Oke. Di tahun 2020 orang gabut karena kita kena COVID-19 kan. Iya. Waktu itu, ini gue personal ya. Waktu itu orang-orang yang bikin konten-konten motivasi itu banyak. Oke. Ya kan? Yang ngomongin tentang mindset, psychology, fundamental dan sebagainya macamnya. Ya. Iya. Nah, di kala itu, kalau misalnya gue bikin konten tentang mindset, fundamental, motivation dan lain-lain, itu tuh udah banyak. Self development gitu ya. Yes. Cuman waktu itu di tahun 2020 konten kreator itu naik banget. Iya. Gara-gara gabut plus Betul. TikTok muncul. Betul. Akhirnya orang punya sebuah statement di pikirannya dia bahwa oh jadi konten kreator nih bisa nih. Gua lagi gabut WFH, gua ngonten nambahin cuan deh. Apalagi di TikTok tiba-tiba duar banyak konten kreator baru, ngasilin uang, bisa beli rumah dan lain-lain kan. Artinya
layer of understanding atau tingkat pemahamannya tentang konten kreator tersebut itu sudah terpupuk secara naturalnya karena ada fenomena si COVID, TikTok, dan naiknya konten kreator tersebut. Alhasil, apa yang gue lakukan waktu tahun 2020 adalah bukan ngomongin tentang mindset dan lain-lainnya, tapi lebih ke teknikalnya. Waktu gue mulai di tahun 2020. Nah sekarang, campaign gue itu udah nggak ke technical content creator lagi. Kenapa? Karena everybody knows kalau lo mau belajar bikin konten jadi creator bener, Kogut salah satunya. That's why gue sekarang lebih kasih campaign yang lebih ngearahnya ke mindset dan arahnya ke menata hidup media. Yaitu escape the rat race, jangan jadi budak korporat, dan sehingga lu bisa jadi kreatorpreneur yang dimana dari konten kreator akhirnya lu bisa membangun bisnis sendiri. Lu salah satunya, gua salah satunya. Dan alasannya kenapa gua gencar banget untuk meningkatkan simpelnya persentase entrepreneurship di Indonesia ini, karena secara domino effect kalau misalnya entrepreneur kita naik tuh, hidup kita tuh bisa lebih makmur. Kenapa? Karena contoh kasih solusi hadir, lahir, naik. Akhirnya ada videografernya, jadi bisa dapetin nafkah di sini, ya kan? Terus dirinya naik nih, dirinya naik, lu butuh videografer, editor pribadi, let's say, ya kan? Akhirnya kan ada orang yang tadinya nganggur, jadi dapat kerjaan, ya kan? Mungkin orang bilang kan kontradiktif, katanya suruh bikin, kok malah ngantor? Kan dari awal gue bilang nggak semua orang akan bisa seperti itu. Nggak semua orang jadinya Indonesia ini jadi kerja semua. Nggak mungkin. Atau jadi bisnis semua. Nggak mungkin. Karena kalau kerja semua, ya berarti dia kan kalau kerja kan butuh perusahaan. Berarti harus ada pengusahanya dong. Betul. Kalau bikin bisnis, ya berarti kan nggak mungkin semuanya bukan bisnis semua. Terus akhirnya siapa yang kerja di perusahaan itu? Nggak akan mungkin itu terjadi. Makanya campaign gue ini untuk menciptakan yang orang udah punya bibit-bibit pengusaha untuk gas. Taunya dari mana? Kalau dia berarti dia bisa milih dong, gua mau jadi ngantor atau gua jadi bibit-bibit pengusaha. Anggaplah misalnya gua bukan bibit-bibit pengusaha. Ya. Nah ujung-ujungnya kan campaign lu kan akan mungkin ketutup dan gagal dong. Karena mereka berpikir bahwa kata Ogut kalau gua bukan bibit-bibit pengusaha berarti ya udah pilihannya lawannya pengusaha apa paradoksnya atau antonimnya? Ya kerja. Balik lagi ke ngantor lagi. Menurut lu gimana? Gimana cara taunya? Apakah lu punya bibit pengusaha atau enggak? Kalau misalnya saat state kita di awal ini kita nggak bisa tahu. Kita nggak akan tahu kita ini bakalan sukses di berusaha apa enggak. Tapi kalau misalnya kita mau untuk ngegas, kita coba dulu. Itu kita ke depannya, seandainya kita pecah telur, itu bisa dapat. Dan mungkin orang akan bertanya, tapi nggak mungkin juga gue meresikokan pekerjaan gue karena gue masih butuh duit. Itu. Gimana bisa? Gue nggak makan, gue nggak usaha dan lain-lain. Langsung gue quit dari kantor, abis itu langsung usaha. Jawabannya kita bisa ambil di tengah. Gimana? Kalau lu sekarang ngantor, let's say lu sandwich generation atau lu ada cicilan dan lain-lain, gue juga nggak bilang lu harus tutup mata, terus abis itu lu langsung cabut dari kantor. Abis itu lu kehilangan penghasilan. Nah tadi lu bilang katanya keluar dari zona nyaman ngantor, rat race dan lain sebagainya. Tapi gue nggak bilang langsung ekstrim keluar langsung. Oke. Terus kita harus smart juga karena gue udah punya keluarga, lu udah punya keluarga. Let's say gue ada di posisinya orang yang kerja, anak harus beli pampers, anak harus sekolah dan lain-lain, kan nggak mungkin gue langsung cabut juga. Tapi kita bisa akalin. Akalinnya adalah gini, lu kerja kantoran, tetap, ya kan? Tapi nggak usah naik jabatan. Kenapa? Karena kalau naik jabatan, pekerjaan lu makin nambah. Makin pusing. Sehingga aset yang paling berharga di dunia ini kan waktu. Karena waktu nggak bisa keluar, nggak bisa balik lagi. Dan juga kita ini kan sekarang lagi menjalani zona waktu kita sampai akhirnya kita expired dan meninggal. Dan kita nggak bakal bisa balik lagi walaupun kita punya mesin waktu. Karena kita jalan di zona waktu kita sendiri. Ya kan? Waktu tersebut lu minimalisasikan untuk ke kantor, maksudnya untuk lu dedikasikan ke kantor lu, sehingga lu bikin side hustle lu. Lu bisa cari jualan dan lain-lain untuk seandainya memang lu punya bibit usaha, lu bisa pecah telur di sana. Itu satu alternatif. Yang kedua, kita kan nggak tahu lu ini punya bibit pengusaha atau enggak. Ya. Lu udah trying hard, tapi ternyata gagal. Trying hard ternyata gagal. Gue nggak pungkir itu, gue bukan motivator yang kayak, ayo semuanya usaha, enggak. Gue nggak kayak gitu. Ini yang dilakukan sama bokap gue.
Terus terang gue punya privilege karena bokap gue kerja kantoran. Gue nggak punya usaha keluarga sama sekali. Tapi bokap gue di managerial level, dia tidak jadi pengusaha. Tapi ini yang dilakukan mungkin kalian semua yang nonton bisa jadiin referensi. Let's say it's okay kalau lu seumur hidup lu nggak bisa jadi pengusaha, lu nggak punya kekayaan. Iya. Oh, it's okay gitu. Ya. Tapi cobalah lu berusaha untuk nantinya menciptakan generasi anak lu yang punya privilege tidak seperti lu. Sehingga saat dia kalau mau usaha, mulainya nggak dari nol. Karena privilege lu tersebut. Contoh privilege-nya misalnya dibekali ini, dibuka network ini gitu. Contoh privilege-nya seperti gue deh. Oh, Gue nggak dibuka network, gue nggak dimodelin sama sekali. Oke. Sesimpel privilege di mana dia nggak usah pusing makan, nggak usah pusing tempat tinggal. And it works banget untuk generasinya saat dia mau merintis. memangnya ada orang tua yang nggak support system sama anak ya? Maksudnya support system gimana? Ya misalnya tadi kan lu bilang kan berarti kan dibukain biar dia nggak pusing makan apa segala macam. Artinya kan kasih penghidupan kan. Mungkin tempat tinggal apa ya? Misalnya diupayakan maksimal gitu maksud lu atau gimana? Gini, kan ada orang juga kalau gue ngeliat dari beberapa followers gue yang cerita ya. Ya dia bilang dia rumah pindah-pindah, ada yang diusir sama landlordnya. Landlord tuh apa ya? Yang pemilik Ya, kos ya, ya. kontrakannya dan lain-lain. Dia cerita waktu kecil tuh kayak gitu. Terus waktu dia udah lulus kuliah, bokapnya udah pensiun. Oke. Dan akhirnya dia harus membiayain orang tuanya, sandwich generation. Dan ternyata hal-hal seperti itu tuh banyak terjadi di Indonesia juga. Berarti sekarang kalau memang diskusi ya, ada orang tua yang memang sekarang lagi nonton, berarti gimana caranya dia juga harus berjuang, kerja yang maksimal, sehingga jangan sampai nurunin ke anak lu lontang-lantung. Setuju. Karena kita harus sebagai orang tua ya, lu dia jadi orang tua, gue jadi orang tua. Kita pasti pengen hidup anak kita bahagia kan. Oke. Makanya lu harus trying hard untuk lu bisa kasih privilege ke anak lu. Gue setuju sih masalah privilege ya. Oke. Ada dua alternatif tadi ya. Pertama, lu nggak keluar dari kerja kantoran lu, tapi lu bangun side hustle lu yang bisa ngasilin uang tanpa menjual waktu ya. Tanpa menjual waktu tuh bukan lu kerja lagi di perusahaan lain ya. Terus apa rata-rata side hustle tuh yang bisa optimal? Oke. Side hustle yang bisa optimal kita ngomong gini deh. Kalau kita mau dapat uang kan kita harus melakukan sebuah transaksi. Iya. Ya, let's say ini gue jual air putih tanpa nama ini, ini gue jual 1 juta, mau nggak? Iya nggak mau lah. Nggak mau kan? Nggak Artinya apa? Artinya lu ngerasa value dari uang lu 1 juta ini lebih besar daripada si ini ya, si air mineral ini. Ya, harus sebut merek saya. Iya. Ya harus bayar dulu. Oh iya. Tolong dibayar ya Pak. Oke. Endorse dong, bagus segini podcast. Masya Allah. Amin. Oke, terus. Nah, artinya nilai uang lu 1 juta tersebut itu nggak sebanding sama nilai ini. Ya kan? Oke. Berarti kalau misalnya gue jualan sesuatu ke lu dan gak laku, berarti orang yang mau transaksi sama kita ngerasa nih barang lu ini nggak seberharga uang gue. Oh iya. Ya kan? Iya. Itu dulu dipikirin bahwa kita ini hidup dalam circle of transaction. Semuanya transaksi. Gue kesini juga Derry pasti ada transaksinya. Iya. Derry ngerasa gue ada value-nya, gue ngerasa Derry ada value-nya. Semuanya itu. Jadi memang kita hidup transaksional. Nah, ada kasta-kasta yang bisa lu transaksikan untuk menghasilkan uang. Dan semakin kastanya tinggi, itu akan menghasilkan uang lebih banyak. Ya, oke. Gua jabarin ya. Gua jabarin ya. Yang pertama adalah time. Yaitu waktu. Lu tukar waktu lu dengan uang. Yaitu adalah caranya bekerja kantoran. Yang kedua adalah service. Nah, ini gue bandingin, ini menarik banget nih. Service itu masih menjual waktu juga, tapi dia bisa charge lebih mahal. Contoh gini. Gue punya tukang pijet. Ya. Pijet bener ya ini ya. Pijet bener kalau capek gitu-gitu di prek-prek gitu. Di balik papan. Dulu itu dia kerja di tempat refleksiologi. Oke. Refleksiologi. Iya. Dia mijet, dia bilang orang tuh bayar 200.000. Dia tuh dapatnya 45.000 per kepala. Oh, dipotong agen ya. Artinya apa? Dia menjual waktu, sementara si refleksiologinya itu menjual service. Iya. Kenapa bisa waktunya si orang tersebut lebih murah daripada waktu yang dijual sama si refleksiologinya tersebut? Padahal kan si refleksiologi ini cuma calo. Tapi refleksiologi ini berhasil membuat sebuah value yang dirasakan oleh pelanggannya. Itu lebih berharga daripada
si jasanya tukang pijit ini. Oke. Kalau dia tidak lewat si refleksiologi. Let's say misalnya dia tambahinnya kayak ada mandi uap, Ya. terus abis itu dia ada tambahannya sofanya. Kalau si tukang pijitnya ini kan nggak punya tambahan-tambahan tersebut. Iya, dia hanya fitur. Betul, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nah kalau misalnya lu udah naik ke service, makanya si tukang pijit gue ini cabut akhirnya jadi freelance. Dia bisa dapat 1 jam itu 200.000 full cash buat dia. Kenapa bisa? Satu, dia udah punya personal branding kan? Nah, berarti harus bangun dulu tuh. Harus bangun. Konten dulu tuh dia. Harus bangun. Buat trust kan? Betul. Nah, ceritanya dia kenapa dia bisa naik level ke service itu karena beberapa orang yang pijit sama dia puas sama pijitannya dia, akhirnya ditanya bisa nggak panggil ke rumah. Pas dipanggil ke rumah dikasihnya gede, terus dia mikir kayak ngapain gue di sini lagi, ya udah gue cabut servisnya. Oke. Itu jadi yang kedua adalah kastanya service. Sama yang ketiga itu adalah produk. Let's say gue jual si air mineral ini kan. Geter-geter mulut saya karena bisa ngomong merek ya kan. Iya. Geter-geter. Ya. Sebenarnya lu sebut juga nggak apa-apa sih, tapi Janganlah. nggak Harus usah, bisnis. usah lah, bisnis enak aja. Enggak, baru ngomong-ngomong sebelumnya sih nggak apa-apa, ntar tapi gue kirim invoice saya ke dia. Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau gue jual ini ke Diri, let's say 5.000, lu mau beli nggak? Let's say. Oke lah. Oke, 5.000. Oke. Pertanyaan gue, lu peduli nggak? Gua nimba nih air dari sumur, tuangin ke sini, terus nutup botolnya. Berapa lama? Peduli nggak lu? Enggak sih, gue nggak peduli. Nggak peduli kan? Nggak peduli lah. Itu kasta ketiga produk. Oh. Jadi kalau misalnya lu bisa bikin produk ini tanpa pakai waktu lu dan tenaga lu leverage. Leverage itu artinya lu pakai Iya. waktu dan tenaganya orang. Terus abis itu lu bisa bikin ini dalam waktu 1 jam 100.000 unit. Artinya lu bisa dapetin uang tanpa lu harus jualan waktu lu. Itu yang ketiga kastanya. Naik lagi? Yang keempat adalah information dan data. Oke. Oke, information dan data itu seperti yang kita lakukan. Bikin konten. Lu kan kasih solusi ini kan AdSense juga, ya kan, dapat AdSense dan lain-lain gitu ya. Nggak tahu ya. Oke. Mau tahu nggak berapa ya gitu ya kan. Mahal ya pokoknya. Terus Nah, lu bikin video sekali kan? setiap hari? Bukan, maksudnya let's say ini kita rekaman sekali. Oh, sekali, iya. Tapi ngasilin duit terus-terusan kan? Iya. Ya kan? Terus Iya, ada brand apa segala macam. yes, brand dan lain-lain. Itu lu jualan informasi dan data. Let's say lu bikin software. Oke. Lu jadi agregator. Lu bikin aplikasinya sekali kan? Sekali. Tapi orang kalau subscription tiap bulan ngasilin berkali-kali. Oh iya, cuma memang ada cost gue tuh yang harus keluar tuh, ada Gitu, biaya-biaya gaji, OPEX, operasional apa segala macam buat ya PIC-nya, timnya, staffnya gitu kan. Betul. Tapi kalau information dan data dia tidak linear ya. Tidak linear sama salesnya terlalu rata. Oh, oke. Kalau produk ini kan let's say gue udah kejual sama lu 5.000. Nah, Iya. gue harus reinvest lagi untuk bikin satu lagi kan. Ya, air mineral lagi. Iya. Misalnya 3.000. Berarti kan linear dong. Semakin banyak ini gue mau jual, cost COGS-nya kita bilang, Iya, HPP-nya juga naik terus. Ya pasti naik, Kayak gitu kan. ngikut. Nah, kalau information sama data kan enggak. Oh, Kayak jual inilah zaman dulu, kan kita generasi millennials nih ya kan? Iya. Lo kan senior gua nih ya kan? Kita beli dulu zaman belum ada Spotify dan lain-lain gitu ya, DVD lagu. Tahu gue. Ya kan, Iya. kayak lagunya zaman dulu ya Sheila, Bajakan. terus habis itu Bajakan gitu-gitu kan. Kan mereka downloadnya sekali doang, habis itu di burn ke DVD berkali-kali. Iya, HPP-nya cuma DVD doang 7.000 kan. Iya. Itu information dan data. Nah, yang kasta terakhir adalah jualan uang dan IP. Oke, uang dan IP. IP yang dimaksud intellectual property. Intellectual Oke, property. jualan uang gimana kalau boleh tahu? Versi lo. Microfinance, bank, itu kan jualan uang. Oke, Starbucks ya. Yang Starbucks card-nya. Iya, Starbucks card. Let's say gini, kita ngomongin microfinance syariah aja lah. Let's say gue bikin microfinance syariah. Lu mau beli ini deh, handphone gitu kan. Mau beli handphone der. Terus abis itu lu nggak ada duit. Lu pinjam lah ke si Renat gitu kan. Lu pinjam ke Renat. Kan kalau misalnya syariah kan akadnya harus benar dulu ya. Oh iyalah. Berarti si Renat beli dari gue dulu. Milik dia. Ya udah pindah dulu nih kepemilikannya. Abis itu baru dia jual ke lu, baru pikirin sistem pembayarannya. Mau cash, kredit Ya, gitu kan. Oh let's say gue jual ke Renat ceban 10 juta. Oke. Renat mau jual ke lu, Der lu mau berapa lama nyicilnya? Misalnya 2 tahun gitu. Oh ya, iya. Ya udah Oke. 12 juta gitu kan. Berarti Renat dapat cuan 20%. Iya, 2 juta nambah tuh marginnya. Ya, itu kan jualan uang kan. Oke. Pertanyaan gua, apakah Renat
itu pusing-pusing mikirin cara membuat si handphone ini untuk jualan ke lo? Kan enggak. Enggak. Modal dia cuma uang, dia bisa jual barang apapun selama orang tersebut mau kredit sama dia. Itu kan uang. Terus IP, intellectual property. Iya. Lu lihat sekarang yang lagi rame Iben sambal bakar. Oh iya, dia monetize ke sambal bakar, SBI. Yes. Sambal bakar. Mm-mm. Itu kan Iben pakai namanya dia untuk membuat sambal bakar dan akhirnya leverage medianya dia juga untuk ngasilin uang. Oke. Ya kan? Oke. Kan kita nggak tahu ya Iben itu memang benar-benar bisa masak apa enggak. Tapi karena Oke. dia punya IP, Ya. intellectual property, si personal brandingnya, akhirnya rame. Terus kayak Anya Geraldine waktu itu bikin Parfum. liquid ya. Oh Sempat iya. bikin liquid vape, ya kan? Kan dia modal namanya aja, Mm-mm. ya kan? Yang ngurusin Iya, zaman- operasional pengusaha. Iya, zaman dulu kan ada kue-kue artis tuh. Betul. Ya, Indra Bakti, Irfan Hakim, ya. Arif Muhammad, ya kan? Arif Muhammad sempat juga ya. Kayak kekinian Oh ya. sate Jepang Opai. Kalau Ya. sate Jepang Opai sih Arif Muhammad ngurus sendiri ya, Mm-mm. kayak gitu. Oke. Itu kastanya. Jadi kalau lu udah tahu kasta-kasta ini, silakan dicatat, di rewind lagi bagus biar ya retentionnya bagus juga. Ya. Pakai dibocorin. Iya. Iya. Di rewind ini bagus banget. Kenapa? Karena kalau misalnya lu udah tahu kasta value ini dan lu tahu bahwa kasta paling tinggi itu yang menghasilkan Uang. uang lebih banyak dan effortnya paling kecil, Heeh. ya kan? Lu jadi bisa memilih. Oke. Lu mau trade-nya itu apa yang lu mau trade? Apa yang lu mau transaksikan dengan orang lain? Sehingga lu jadi bisa tahu bahwa ya cari uang tuh nggak cuma di kantor. Waduh, ngeri. Stop budak korporat deh. Stop jadi budak korporat. Waduh. Oke. Make sense. Ya. Gue masuk. Gua paham. Keren. Kasta-kasta itu dapat. Lagi-lagi gue mau dari sisi kontra yang satu lagi yaitu kalau gue menyikapi dengan kasta-kasta yang tadi nih, Gut. Ya. Menarik ya. Namun di sini jadi ada muncul satu kesimpulan. Iya. Ternyata cara mendapatkan uang tuh kebagi menjadi 3 kan. Gue nggak tahu nanti ya ranah lo yang sekarang lagi lo kampanyekan ini yang di mana dan gimana cara menyelesaikan masalah ini ya. Oke. 3 yang dimaksud, koreksi kalau gue salah. Kerja kantoran, abis itu freelance ya, content creator apa segala macam, sama dia buka bisnis kan. Yes. Jadi pengusahanya. Yes. Oke, yang lagi lo teriakan dan suarakan ini di tipe yang mana? Kalau memang misalkan di yang pertama udah enggak, berarti kan ada 2 nih. Yeah. Konten kreatornya yang memang konten kreator juga nantinya jadi freelance, kerja dan lain sebagainya. Apa memang bisnismennya? Oke. Itu dulu tuh. Karena memang di ranah kerja kantorannya memang lagi nggak lo push, lo bahkan lagi nggak bahas itu, bahkan lo lagi menyuarakan bahwa yuk keluar yuk, stop jadi budak korporat, yuk kita bangun konten apa segala macamnya gitu. Itu maksud gue tuh. 2 ini dulu deh. Lo kemana nih? Ke bisnis bangun usahanya apa freelance? Karena kalau freelance pun juga hitungannya bisa kerja juga tuh sama perusahaan. Mungkin dia jadi vendor, outsource, apalagi ya biasanya. Tadi videographer, video editor, fotografer juga ada di perusahaan, pegang korporasi dan seterusnya. Gimana tuh, Gut? Kalau gue lebih ke arah bisnisnya sih. Jadi biar kita high leverage. High leverage itu artinya kita nggak jual waktu lagi, tapi kita bisa ngasilin uang yang cukup banyak. Jadi gini. Oke. Kenapa gua itu mendukung lebih ke bisnisnya? Freelance memang udah naik kasta ke service. Oke. Tapi dia masih tetap jualan uang. Jualan waktu. Jualan waktu, ya. Jualan waktu. Waktu kita tuh terbatas. Campaign gua tuh kan, kenapa lu harus stop jadi budak korporat? Karena lu tidak own your time. Lu tidak memiliki waktu lu. Pada saat lu mau main sama anak, lu nggak bisa. Kenapa? Karena ada kewajiban untuk kerja harus absen. Ya kan? Nah, yang gua lebih ituin lagi campaign adalah lu kalau keluar dari kantor, lu itu menguasai waktu lu sendiri. Lu bisa ngatur waktu lu sendiri. Lu punya time freedom. Sehingga karena resource kita yang paling mahal di dunia ini dan paling berharga di dunia ini adalah waktu, yang dimana waktu itu nggak akan balik lagi. Lu bisa manfaatin waktu sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya balik lagi ke apakah freelance atau bisnis? Gue lebih memberitahukan ke depannya, at the end of the goal-nya adalah bisnis. Tapi kan lu punya campaign creatorpreneur, berarti kan dari konten kreator tuh nggak jauh-jauh dari freelance, Good. Oke. Itu adalah step untuk lu menjadi seorang pebisnis. Kenapa? Jadi di tahun 2017, gue itu bikin warung ayam bakar di Bintaro. Ya kan? Itu modal gue dari gue
Gue kerja tuh gue kumpulin, habis itu gue buka warung ayam bakar di garasi rumah orang. Gue udah usaha mati-matian 1,5 tahun tuh, sampai ya didatengin preman, lu tau kalau pasang spanduk atau Tahu. pasang neon box gitu Iya, kan. tahu lah, pasti ada begitu tuh. Padahal bukan dia yang orang pajak neon Iya, boxnya, dia yang minta duit gitu ke kita, ormas dan lain-lain. Tahu. Di tahun 2017 itu gue ngerasa kayak, wah, gue ini udah usaha mati-matian kok nggak kaya-kaya, mikirnya kayak gitu kan. Padahal orang bilang dulu kalau mau kaya bisnis gitu kan. Iya, dan lu juga sekarang lagi menyuarakan itu. Sebelumnya gue ngerasa tuh nggak kaya-kaya, ya kan. Tapi di waktu itu gue ngelihat ada Arif Muhammad buka kek kekinian. Terus beberapa kue-kue artis lagi yang buka. Itu gue ngeliat di sosial media. Wah, ini usahanya aja belum buka, tapi orang udah mau pada ngantri beli. Karena dia punya followers dan dia punya personal branding. Disitulah gue langsung berikrar kepada diri gue mau jadi content creator, gue mau punya banyak followers. Biar apa? Bukan biar tiap gue ke mana-mana ada yang foto, nggak peduli gue, nggak peduli. Walaupun gue pernah ke Candi Prambanan, ada yang bilang Bang Ogut ya foto yuk kayak gitu. Ada itu depan Candi Prambanan, gue kayak oke, gitu. Sampai kan. candi ya. Sampai candi bos, ya kan. Untung bukan Roro Jonggrangnya yang keluar, ya kan. Iya. Nah, gua mau jadi content creator, punya followers untuk lebih mudah bikin bisnis. Nah, creatorpreneur semangatnya dari situ. Kita jadi content creator dulu. Kita udah punya audience, baru kita bikin bisnis. Apapun itu, lu mau kelas online, mau bikin parfum, mau bikin apapun itu bebas. Alasannya karena gini, Der. Ya, alasan kenapa nggak buka bisnis duluan gitu ya? Yes, alasannya gini. Karena apa sih yang dimilikin sama content creator yang memang benar-benar valuable banget, yaitu eyeballs atau attention. Kalau zaman dulu kita mau bikin bisnis ya, lu pasti inget deh kalau pebisnis. Lu pikirin dulu produknya, bikin atau beli produknya, bikin tokonya, baru lu promosiin. Ya, oke. Tapi kalau misalnya content creator atau creatorpreneur, Bikin dulu demand-nya. betul. Lu kumpulin dulu orang-orangnya di satu paguyuban, pancingannya adalah topik konten. Lu analisa mereka ini butuhnya apa sih? Mereka ini butuh kasih solusinya apa sih, anjay. Kasih solusi. Mantap ya. Baru lu sediakan solusinya. Sama kayak mak-mak pengajian. Oke. Let's say ada Bu Yujum gitu. Bu Yujum kayak nama gudeg. Ada tuh kayak gudeg Yujum di Jogja tuh, gue Iya. tahu tuh. Nggak apa-apa Bu Yujum kenapa Bu itu? Yujum gitu. Let's say dia tinggal di komplek Mawar. Komplek Mawar. Terus dia nungguin anaknya kan, nunggu pulang sekolah ngejemput gitu. Iya. Di Al-Azhar saya gitu ya. Gitu. Itu pas kita banget tuh. Bu Yujum kayaknya nyokap lu kayaknya tuh. Bukan. Bukan deh. Bukan. Nunggu anaknya di Al-Azhar keluarnya jam 2 kan, Iya, kalau betul. SD kan. Nah, terus habis itu dia tuh ibu rumah tangga, terus habis itu dia nungguin anaknya sekolah, terus suatu hari dia ketemu ide. Daripada kita nungguin sekolah nonton telenovela atau nge-FTV, kontak tuh grup teman-temannya. Bu, daripada kita nonton telenovela sambil nunggu anak pulang, mending kita pengajian nih, Bu. Oke. Ini analoginya ya. Ada akhirnya kumpulin tuh komplek-komplek Melati itu ngaji. Ngaji sekali, 2 kali, 3 kali ya kan, baca Al-Kahfi ya kan, terus habis itu baca Al-Muqsi ini ya pendek ya 30 ayat doang gitu kan. Pokoknya udah ngaji berkali-kali. Karena sering ngaji, timbullah trust dari jamaah-jamaahnya ke si Ibu Yujum sebagai ketua pengajian. Iya kan? Iya, benar. Iya, ketua majelis taklim, ketua Betul. pengajian gitu-gitu ya. Bisa nggak suatu hari Bu Yujum pergi ke Tanah Abang beli hijab, Oke. beli hijab dipakai dan bawa sampel. Oke. Datang ke ibu-ibunya ngomong, Bu, kemarin saya baru beli hijab nih. Adem bener, Bu, bahannya pakai sutra kashmir misalnya gitu kan. Wow, iya. Udah kayak merek Loropiana itu kan pakai kashmir ya kan. Iya. Ini bagus banget nih, Bu. Ini harganya lagi promo banget nih, Bu, ya kan. Cobain, Bu. Suruh cobain tuh. Ibu-ibunya cobain semuanya. Pada suka. Terus habis itu beli di mana, Bu? Di Tanah Abang, Bu, ya kan. Udah, Bu, gini aja, besok saya mau ke Tanah Abang lagi. Mau nggak, Bu? Nitip sama saya, ya kan. Saya lebihin 20% nih profitnya, ya kan. Pada beli. Nah, besoknya dia pergi ke Tanah Abang, baru dia kasih deliver ke orang-orangnya. Cuan nggak dia 20% terus? Oh, cuan. Dibandingin
dia beli dulu ke Tanah Abang, belum ada pengajiannya, dia ketok satu-satu rumah tangganya ibu-ibu, Bu mau beli ini nggak, mau apa, lebih gede probabilitas untuk lakunya itu barang kalau dia udah buat pengajian. Nah, pengajian tersebut adalah dengan bikin konten dan pull di akun sosial media kita. Oke. Dapat ya teman-teman deh. Artinya konklusinya di sini yang memang akhirnya bukan akhirnya, memang gue sebenarnya setuju dari awal ya, biar teman-teman melek, tapi gue coba gali Ogut punya mindset dan seterusnya terkait memang kalau ngomongin jualan, marketing itu agak-agak sulit dipahamin sama teman-teman UMKM. Mohon maaf ya, ada yang berpikir bahwa ya udah pokoknya gue punya produk, gue jual harga segini, yuk beli yuk sekarang yuk gitu kan. Nah tapi nyatanya kolam lu belum kebentuk, demand lu nggak ada. Gimana caranya? Lu harus jadi demand kreator ya. Jadi lu harus nge-create dulu nih marketnya, pasarnya dan seterusnya, apapun itu, mau lewat media, mau lewat tadi pengajian misalnya. Apalagi dia pakai rumus personal branding ya. Sehingga gimana caranya orang tuh mudah percaya sama orang karena memang manusia mudah dipegang secara psikologis. Akhirnya dia juga muncul ke permukaan, mau nggak mau ya ketika memang dia jualan apa segala macam, dia percaya gitu loh. Betul. Nah, tapi pertanyaannya gini, Gut. Kan nggak gampang ya orang meninggalkan sesuatu, tiba-tiba banyak juga yang mereka berpikir bahwa gue udah coba freelance, tapi gimana caranya? Akhirnya orderan gue tuh nggak jalan apa segala macam gitu. Kayak misalkan ya nggak mana, gue orderan nggak ada nih logo, kan mereka pasti mindsetnya kan buru-buru mau demonetize kan. Kayak contoh, ini gue udah jadi jasa logo nih, mana nih gue buktiin deh, gue nyambil apa segala macam, nggak ada orderan juga. Nah berarti harus dibenahin fundamental cara bikin kontennya buat dapetin audiens dong. Kan itu kayak gitu ya. Nah itu menurut lo seperti apa? Jadi kalau yang gue lihat landscape dari freelancer atau UMKM ya, yang gue lihat tuh banyak yang mereka tuh malu jualan. Ada beberapa sebenarnya variabel yang perlu dibenerin ya. Malu jualan. Gue pernah lihat ada orang kerjaannya ngasih value terus ngajarin. Tahu Tapi gitu. dia nggak pernah nulis di bio kalau misalnya dia buka jasa ini. Dia nggak pernah ngasih call to action di kontennya bahwa buat lo yang pengen dieditin videonya sama gue, kontak ke WhatsApp 0809894 kali misalnya kayak gitu. Bentar, mohon maaf, itu Telkomnet instan. Yang colok ini ya, nyolok LAN ya, kabel Gue LAN ya. tahu lagi. Pengen nyanyi tuh gue tuh, hampir aja tuh gue nyanyi tuh jinglenya tuh. Iya. Endorse dong. Iya, Telkom ya. Iya. Kayak gitu. Banyak orang yang nggak berani jualan karena ngerasa malu. Ya kan? Padahal dia udah punya audience, tapi dia nggak mau kayak, ayo beli produk gua, ayo beli service gua. Padahal di situ adalah waktu yang paling tepat untuk lu tuh udah jualan, udah punya audience. Ini catatannya harus punya audience dong. Yang bahaya adalah bedanya apa ketika lu udah resign dari kantor tapi tiba-tiba jualan, kolamnya belum ada, marketnya belum kebentuk, sama aja bohong dong. Percuma nggak ada yang beli takutnya. Betul. Karena memang kolamnya belum dibentuk. Dengan catatan kalau memang jangan malu jualan kalau audiensnya udah kebentuk. Betul. Oke. Betul. Nah mungkin kalau misalnya untuk orang yang lagi merintis, ya kan, belum ada audiensnya, mikir ngerasa kok belum pecah telur. Jawaban gue ada dua. Yang pertama, mungkin memang wanginya bukan di situ. Oke. Mungkin lu bisa, makanya kalau misalnya lu mau mulai sesuatu di luar kantor, lu punya beberapa alternatif. Kayak kalau misalnya, gue coba jualan ini, 3, ya kan? Ya. Tapi pada saat lu ngerjain pertama, fokus dulu. Oke. Jadi pada saat lu udah, nggak oke nih, baru pindah gitu. Itu yang gue lakukan waktu gue jualan ayam bakar. Oke. Pas jualan ayam bakar gue kayak, ternyata bangkrut selama 1,5 tahun. Ya udah gue punya alternatif jadi konten kreator karena ada faktanya, ada datanya. Kayak gitu. Oke. Sama selanjutnya adalah ya lu perlu konsisten karena dari kayak gini, gue kayak gini nggak dibuat dengan semalam juga sih. Nggak kayak kemarin mimpi terus habis itu besoknya jadi kita kasih solusi ya kan, nggak jadi kan. Nggak berat perjalanannya. Iya. Kayak gitu. Oh iya. Clear teman-teman ya. Dari tadi gue ngegali Ogut tuh buat ngebuka mindset lo tuh, bahwa banyak loh tadi daging-daging yang gue dapet ya terkait dalam hal ini. Berarti kuncinya apa sih? Ada 3 fase tadi kan, bukan 3 fase, tiga opsi lah ya. Pertama memang lo berkarir, jadi budak korporat. Yang kedua lo jadi freelancer atau content creator. Yang ketiga lo buka bisnis. Meskipun nanti muaranya di bisnis, ujung-ujungnya lo buka perusahaan dan seterusnya. Tapi kenapa sih Ogut ya bersama konten-kontennya dia yang dihadirkan di sosial media dan seterusnya di YouTube lo, di IG lo gitu kan, kenapa jadi ke konten dulu ya? Karena itu
Karena memudahkan marketing itu, kalau gue di sisi marketingnya Good ya, marketing itu demand creation ya. Jadi nge-create demand tuh. Berat. Gimana caranya orang pengen beli atau pengen bisa nyampe ke tangannya sambal bakar Indonesia, Ya. kalau eventnya nggak ngonten secara akurat, secara optimal dan Betul. seterusnya, iya nggak sih? Betul. Arif Muhammad bisa dagang yang lainnya. Betul. Ya Raffi Ahmad dan lain sebagainya itu agak berat. Next Carlos, dia bangun personal brand. Betul. Ya gimana caranya brand itu tahu bahwa Next Carlos ini doyan makan nih, kalau dia nggak Betul. pernah ngasih tahu ke dunia bahwa dia tuh suka makan gitu ya. Betul. Dan buat yang udah bisnis juga UMKM, lu juga jangan berhenti belajar sih. Kenapa? Karena omset tuh sangat sangat linear dengan pengetahuan lu sih. Kalau lu mau cuan lebih banyak, lu belajar lagi. Ini ada fakta nih. Gue sengaja di podcast ini gue ituin fakta nih. Oke, boleh. Ini ada dari Pak Leonard yang punya Good Step. Oke. Yang dulunya Spazio. Iya, sekarang Kok ketawa sih? Kok ketawa lah? Emang di tempat Good Step di PIM 2, Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan. Kalau Bapak lu anak skrimo ya dulu Pak ya. Rambutnya kesini ya Pak dulu ya. PU Bin Oh lagi. iya. Ya nggak Vin? Oke. Kevin. Ini lanjut. Ya. Oke. Benar, tapi anak band ada satu lagi yang dulu di Spazio sekarang bikin podcast juga kan? Siapa? Oh, Nat. Oh iya betul. Oke. Oh iya betul. Tawaf di PIM dulu kan? Iya. Habis itu ke Kansup ya. Kantin supir, es teh manis gope segede gini nih. Segentong sama ayam kremas. Aduh. Anak Jaksel lu pasti tahu lah ya, angkatan milenial nih. Oke, lanjut. Nah, terus Oke, Good Step tadi. Oke, ulangin Good Step. Iya. Nah, si Leonard, yang Pak Leonard ini kan dari Smesco, dia bilang 99% UMKM tuh ternyata masih yang mikro banget ya. 90? 9%. Itu data tahun 2021. Nah, Oke. gue jabarin dulu nih. Ini tuh ada dua versi nih. UMKM mikro sama mikro kecil. Itu tuh ada dua versi dari undang-undangnya. Ada undang-undang UMKM sama PP UMKM. Oke. Ini gue ngambilnya yang UMKM aja. Karena gue nggak riset detail banget yang sekarang dipakai tuh yang PP-nya atau UMKM-nya. PP itu peraturan pemerintah. Oke. Jadi kalau lu mau dibilang usaha lu itu lewat dari mikro, which is yang kecil banget, jadi ke kecil, itu tuh lu harus punya kekayaan bersih di usaha lu itu minimal 50 juta. Jadi kalau udah lewat 50 juta di aset lo, itu lu udah masuknya ke kecil, usaha kecil. Oh, oke. Jadi UKM. Yes. Atau omset tahunan minimal 300 juta. Nah, kalau dari data ini ya, berarti kan mayoritas orang yang usaha itu omsetnya tuh nggak nyampe 300 juta dong. Iya. Kalau yang PP sekarang 2 Iyalah. miliar setahun omsetnya. Yang 4,8 miliar tuh apa? Itu kan buat yang non PKP. Oh, oke. Yang lu udah kena PPN 11%. Iya. Kalau ini tuh Lupa gue. lu bisa dikatakan mikro ke kecil tuh kalau menurut undang-undang UMKM itu minimal 300 juta satu tahun omsetnya. Oke. Kalau misalnya PP UMKM yang di tahun 2021 keluar itu minimal 2 miliar. Oke. Ya kan? Berarti 99% nggak nyampe 2 miliar dong satu tahun. Iyalah. Ya kan? Iya iyalah. Nah, artinya berarti masih ada juga yang harus dibenahi dalam mindset, dalam skill marketing dan segala macamnya untuk para UMKM yang mikro ini naik ke kecil. Nah, ini PR Kenapa? nih. Kalau misalnya lu udah bisa naik ke kecil, berarti kan ya lu punya usaha, gue punya usaha, semakin scale perusahaan lu, apapun bisnis model lu pasti butuh nambah human resource juga. Nggak mungkin kita lepas gitu. Iya. Nggak mungkin kita lepas. That's why kalau misalnya banyak perusahaan yang dari mikro ke kecil, makin banyak orang yang bisa kerja di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Tapi gimana jaminannya? Lu bilang tadi makin banyak orang yang kerja di perusahaan tersebut, tapi kan lu harus keluar tuh katanya jadi budak korporat. Again, gue ngomong ini buat mereka-mereka yang Tuh catat. punya bibit. Karena nggak mungkin semua orang jadi pengusaha dan nggak mungkin semua orang jadi content creator. Oke. Nggak ada yang nonton kalau kayak gitu. Itu nggak akan terjadi, bro. Dapat ya. Jadi gue coba tadi gali ke kontradiktif. Sebetulnya tadi gue kemarin chat-chatan sama Ogut juga ya. Iya. Good. Gue sebenarnya sepakat banget sama konten-konten lu. Gue sepakat nih. Gue pengen ngasih tahu bisa nggak sih teman-teman juga kayak sekarang misalnya lu ngintip-ngintip deskripsi di bawah nih, itu sebenarnya memudahkan. Gue minta sama Ogut, Gut ada nggak satu link deh biar mereka bisa belajar gitu ya. Iya. Nah, lu tinggal bisa ya nontonin video misalnya atau mungkin ada webinar dan seterusnya Iya. gitu kan. Teman-teman kalau mau sambil nikmatin, sambil ngintip-ngintip linknya juga bisa. Itu udah gue cantumin di bawah deskripsi. Tapi maksud gue gini, memang awalnya gue pengen banget ngegali Iya. ya kontra terhadap orang-orang yang masih bebel otaknya gitu terhadap hal ini. Ternyata dia punya campaign bagus loh teman-teman. Good gitu ya. Orang yang memang
sekiranya gue tuh punya vibes gue, mindset gue dan seterusnya tuh gue tuh pengen punya usaha gitu. Iya. Gue pengen buka konten. Yes. Tapi gue ya Allah, gue ngeliat nih, ini miris banget ya. Ini teman-teman true story ya. Gue ngeliat ada orang ya trying, aduh nice try banget lah, trying hard banget lah. Gue pengen kayak Ogut nih misalnya. Iya. Gue pengen buka podcast nih misalnya. Gimana ya ngomongnya? Ya gimana ya? Ya mudah-mudahan sih gue bukan menyakiti teman-teman semua ya. Tapi harus dibenahin, Gut. Iya. Itu sih yang gue juga ngobrol-ngobrol kemarin Pak Sudirman Said mampir ke sini kan. Yeah. Pak, saya pengen banget apa yang bisa saya bantu buat teman Bapak lah, apa siapapun itu ya. Pak Anies Baswedan mampir ke sini dan seterusnya gitu ya. Apa sih yang bisa kita bantu? Karena mereka trying hard tapi salah jalan gue. Betul. Aduh, maaf nih gue harus ngomong gini. Banyak banget kok. Banyak Fundamentalnya masih keblinger, cara jualan, cara kontennya. Dia harapannya pengen ngumpulin. Nah, ini sekali kita bahas. Cara untuk gimana ngingetin mereka tuh lagi buat konten tapi audiens nggak ngumpul. Oke. Itu aja sih permasalahan. Terus gimana mereka mau call to action ke barang dagangannya dia gitu loh. Oke. Berarti ini pertanyaannya adalah lu udah bikin konten, Iya. tapi kok audiens nggak ngumpul-ngumpul? Nah, ini kita makin kerucut nih. Iya. Ya, jadi sepakat teman-teman ya, budak korporat tadi sih oke, kita clear di situ, dia bawa insight yang oke banget gitu kan. Sekarang kita masuk ke ya udah terus mereka mau cepet-cepet ya udah terus how gitu Oke. pasti. Gimana gue bikin kontennya tuh gitu. Bikin konten itu nggak cuman lu kasih daily life lu terus followers lu naik, nggak kayak gitu. Kayak siapa lu gitu. Emang semenarik apa hidup lu untuk daily life lu kayak gitu? Lu nongkrong di warung, lagi sebat ngopi Indo Cafe bisa kayak gitu. Nggak di endorse Indo Cafe, maaf. Terus tuh. Indo Cafe gitu, terus lu videoin ngobrolin tentang temen lu yang abis jatuh dari motor. Emang ada yang peduli gitu? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Gue ngomong terus terang aja. Hidup waktu gue mulai tuh hidup gue juga nggak menarik gitu. Karena waktu tahun 2018 waktu pertama kali gue mulai, gue bikin konten pertama tuh adalah alasan kenapa orang jadi nggak kaya. Gue habis bangkrut ngajarin orang jadi kaya, ya nggak ada yang nonton. Lu aja bangkrut, Iya. lu aja nggak kaya gitu ya. Iya, ini siapa ini orang miskin? Ya gue ya orang miskin, ya kan dekil kumel ngajarin orang jadi kaya, siapa? Nggak works. Oke. Jadi untuk lu mau bikin konten pertama kali adalah lu harus tanya dulu, lu mau serve itu adalah melayani audiens yang seperti apa. Lu mau memberikan informasi kepada mereka yang sebelumnya itu dari kondisi apa jadi kondisi apa. Let's say simple ya, gue pakai kata-kata yang simple banget. Lu mau bikin konten untuk orang yang mules tadinya dan jadi bisa lancar keluarnya, Buang air besar. buang air besar. Oke. Ya kan, orang yang susah buang air besar menjadi orang yang jadi lancar buang air besarnya. Itu bisa jadi konten karena lu audience centric. Lu berpikir, oh gue men-serve informasi untuk audiens gue yang tadinya nggak bisa poop jadi bisa poop. Baru lu kasih informasinya, lu tanya Ya. apa aja yang membuat si orang ini nggak bisa poop sehingga dia bisa poop nantinya. Informasi apa yang harus gue provide? Contoh, oh dia nggak tahu makanan dia selama ini tuh santan semua, akhirnya nggak lancar. Kedua, dia jarang olahraga, akhirnya dia susah poop. Terus lu bikin aja kontennya, hindari 5 makanan ini agar poop kamu selancar jalan tol Jagorawi. Kayak gitu. Ya, Itu kan bisa jadi konten. Iya. Kebanyakan orang salahnya adalah dia egocentrik kontennya. Sakarep aing dewek. Kok campur ya Jawa sama Sunda ya? Iya. Seterah aing dewek gitu kan. Terus abis itu lu harus pindah ke audience centric yang dimana lu bikin konten bukan untuk lu sendiri, tapi untuk audience lu. Lu ngebantu audience lu dari posisi dari zero to hero-nya, gue bilang kayak gitu. Dari kondisi awal ke kondisi akhirnya. From this to this. From this to this. Nah pilihannya ada 3. Ada konten. Kalau lu kan ada 6 ya. Kalau gue 3 aja. Motivasi, entertain, sama edukasi. Ya. Kalau motivasi itu membawa orang dari mager jadi punya spirit untuk bergerak, tapi dia nggak ngasih tahu detailnya harus ngapain. Itu motivation. Oke. Kalau entertain dari orang galau, sedih atau idle tuh bahasa Indonesianya adalah ya normal-normal aja. Menjadi merasakan sebuah emosi. Oke. Nah, sebagai konten horor tuh masuknya entertain. Karena ada emosi ketakutan di situ. Oke. Kalau konten edukasi, ya membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu.
Oke. Nah, untuk bikin konten paling seksi menurut gue adalah edukasi dan motivasi. Kenapa? Tidak banyak unsur selera di situ. Kalau entertain, ada harus seleranya, selera pembawaannya, jokesnya lucu apa enggak, mukanya enak dilihat apa enggak, ya kan? Ya kalau mukanya nggak enak dilihat ya, ya lu di entertain harus bener-bener nggak enak dilihat banget atau yang enak dilihat banget gitu loh. Itu faktanya ya. Nanggung-nanggung ya. Betul. Atau nggak pakai tulisan aja? Pakai tulisan aja, repotnya adalah nggak ada personal brandingnya. Kan ada beberapa yang lewat tulisan-tulisan doang tuh, tapi ya susah sih ya. Tapi Kayak memang gitu. tanpa harus muncul kan dia harus terbangun bahwa ini personal brandnya sebagai penulis misalnya. Selama dia bisa membuat tulisannya itu punya ciri khas dirinya, Oh oke. iya itu ya, berat tuh itu. Oke, karena ini balik lagi ke ciri khas elunya. Lu punya yang namanya online presence-nya. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi lu nggak boleh bikin konten yang cuman ya sakarep aing dewek gitu loh. Ya. Harusnya oke. apa sih bahasa Sundanya? Seterah aing dewek Ya, gitu. suka-suka lu lah. Suka-suka aing weh gitu. Ya. Ya kan? Nah, lu harus lihat ke sananya. Kalau misalnya lu mau bikin konten sesuka-suka lu aja, lu bikin aja tuh Instagram pribadi di private. Jadi album foto lu liatin sendiri. Terus gak ada yang nonton. Betul, dan lu bisa belajar itu semua di kelas gua. Ah. Namanya Content Hack Pro, lu bisa cek linknya di bawah. Dan satu lagi terakhir. Oke. Terus gimana bang kalau misalnya gua nggak sukses jadi kreatorpreneur dengan jadi konten kreator ini? Nah ini. Resikonya bang, gimana Iya bang? itu. Oke, lu mulai bikin konten gitu kan. Lu mulai nge-record, lu mulai ya pakai diri lu untuk bikin konten, akhirnya jadi lu upload sepi. Hmm. Resiko lu apa? Ya, terus? Paling ngelang waktu. Orang bilang jangan buang-buang waktu lu dong. Tadi kan gue bilang Iya, waktu emang berharga. Pertanyaannya waktu lu udah semahal apa? Kan belum mahal. Lebih mendingan waktu lu spend untuk sesuatu hal yang punya probabilitas menghasilkan uang lebih banyak di kantor. Dibandingin lu pakai hura-hura. Satu. Iya, iya, Waktu. iya. Kedua apa sih? Kuota internet. Mendingan lu pakai buat lu bikin konten untuk dapetin probabilitas kesuksesan tersebut dibandingin lu scroll-scroll ngeliatin Betul. yang haram-haram. Oh. Ketiga, beli mikrofon. Nggak usah mikrofon ini. Mikrofon kan ada yang ratusan ribu, 100.000, Ada, 200.000. Clip on ada. Kayak yang Boya pakai gitu apa? Boya ya namanya. Boya. Boya kan ada 100.000. Heeh. Kalau gagal ya udah sedekahin aja sama ustadz tuh yang suka ceramah. Oh, Kalau mau iya. bikin YouTube, cuan pahala terus selama itu YouTube-nya masih ditonton, betul nggak? Betul. Pahala jariah. Betul. Misalnya lu mau beli ring light, ya ring light ya udah, ya sumbangin aja buat ustadznya lagi bisa kok. Apa ruginya? Nah waktunya, bukan waktu. Ruginya ketika dia resign. Oh tapi catatannya jangan dulu buru-buru resign ya. Lo belajar. Nah ini teman-teman. Ruginya apa ya? Makanya belajar. Ada dua lagi nih. Lu mau resign atau nggak resign? Jadi gue ada dua kondisi namanya lapar sama kenyang der. Oke. Kalau lapar itu kalau lu nggak kerja kantoran, hajat hidup lu terganggu sama hajat hidup orang yang bergantung sama lu terganggu. Kalau itu udah pasti nggak boleh resign. Oke. Jangan resign, jangan on juga. Ya malah mudorot ntar tuh. Iya, Ya, lu jangan punya on anak juga. istri apa segala Betul, macam. Betul, karena kewajiban lu adalah untuk memakmurkan orang yang udah lu nikahin dan lu udah iya. lahirkan ke dunia gitu. Iya, Ya iya. bukan lu nya sih, maksudnya istri lu yang lahirkan ke dunia gitu kan. Kedua kondisinya kenyang. Kenyang itu yang lu punya privilege. Privilege-nya sesimpel yang lu bisa makan. Nggak usah kerja, lu makan di rumah orang tua. Ya kan? Oke. Nggak pusing makan deh. Kayak gua. Oke. Gue punya privilege, gue nggak pusing makan. Gue pulang ke rumah orang tua, gue masih tinggal sama orang tua waktu gue lulus S2 kalau nggak salah. Karena orang tua gue belum pensiun, bukan pengusaha ya. Gue masih bisa makan 3 kali. Kalau kayak gitu, gas. Karena lu punya privilege yang nggak banyak dimilikin sama orang lain, yaitu lu bisa nggak pusing makan, nggak pusing tempat tinggal. Oh oke. Ini menarik. Kalau yang dia masih kerja tapi dia bikin konten berarti di luar office hour. Yes. Di jam maghrib ke atas. Terserah, office hour-nya kan macam-macam. Kalau dia pakai mazhab 1 hari 1 konten, kekejar nggak kira-kira? Oke, ini menarik juga nih. Ini detailnya ada di kelas gue sih, semuanya gue bahas. Wih ini makanya, tapi nggak apa-apa. Lu bocorin tipis-tipis lah bro. Ya join lah makanya lo gimana. Iya ada di deskripsi itu. Yoi. Tuh. Iya, Nah, iya. kalau misalnya lu sibuk banget, kita tahu semua konten kreator stok konten. Iya. Nah, kalau misalnya masih belum, kan namanya orang belajar ya, nggak mungkin langsung kayak lu sama gue bikin langsung 7 konten sejam iya. kelar beres ya kan. Iya betul. Tapi kita jam terbang kita udah banyak kan. Nah, kalau misalnya yang baru mulai, ya udah nggak apa-apa, lu nggak usah upload tiap hari. Tapi zigzag. Namanya gue bilangnya upload Daud, kayak puasa Daud. Oh Jadi hari ini iya. upload, besok enggak, hari Iya, ini iya, upload, iya. besok enggak, hari ini Oke. upload, besok enggak. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya udah at least Senin Kamis dulu deh. Oke. Ya kan? Oke. Nanti semakin seringnya lu belajar bikin konten dan lu bikin konten,
lu makin cepet tuh interval waktu lu untuk bikin konten tuh lebih cepet. Kayak sekarang gue bisa bikin konten tanpa skrip, langsung gue nyalain kamera gue, tik, ngomong aja, jadi. Gue yakin lu juga, nih juga lu kan tanpa skrip nih. Tanpa skrip ya, betul. Karena udah biasa gitu kan. Sehari Nanti sampai lama-lama 4 episode, 3 episode kayak solusi itu. Betul. Nah itu zigzag dulu, ya kan. Nah ini semua gue bahas lengkap banget di kelas gue. Ya. Sampai bahkan mendingan akun baru apa akun lama, pakai namanya nama pribadi atau Waduh. nama kasih solusi, itu jelas semua. Gue udah baca pikiran lu waktu lu mau belajar. Betul. Bionya apa, tulisannya, Yes. captionnya gimana. Yes, Ya. ada semua. Terus misalnya 1 menit durasi konten di detik 0 sampai detik ke 5 ngapain, Yes. detik 5 sampai detik 10 ngapain. Itu kan ada ilmunya semua teman-teman. Yes. Nah makanya dari obrolan kita tadi kalau lu nyimak, gue coba gali dari sisi memang keresahan-keresahan, ketakutan-ketakutan para budak korporat nih. Yes. Yang memang mau memulai dan seterusnya. Itu cuma mungkin aduh ntar gue waktunya kapan. Yes. Oh ya belum lagi kita bahas mengenai yang mereka-mereka betul-betul dibudakin sama korporat yang akadnya pulang jam 5 sore, jam 6 tapi ternyata masih kerja sampai jam 11 malam, sampai jam 1 malam tapi nggak kena biaya lembur, gimana ya? Itu kayaknya udah ranahnya di snacker ya, bukan ranahnya gue ya. Iya, Gue betul. nggak bisa melakukan apa-apa itu ya. Iya. Udah ranah pemerintah itu ya. Gue nggak bisa lakukan Iya. apa-apa kalau itu. Betul. Iya memang ya balikin lagi perusahaan lo, bos lo ke pemerintah, lihat aturannya dong. Iya, Maksimal benar. berapa puluh jam apa segala macam. Anyway, itu kan teman-teman oke lah. Gue tahu sekarang lo pasti tertarik. Ya insya Allah lo pengen dapat penghasilan dan seterusnya, lo pengen keluar dari zona nyaman tanda kutip gitu ya. Nah sekarang ada berpikir bahwa ya udah terus gimana mulainya. Nah makanya di sini gue datengin teman-teman, berbagi satu tips, trik dan lain sebagainya, edukasi sampai akhirnya dia punya kelas. Dan saran gue lo ikutan deh, pastikan teman-teman ikutan. Kenapa? Karena jangan sampai udah kebuang waktunya, meskipun tadi ada pahala jariah apa segala macam, tapi nggak maksimal itu Betul. loh. Sayang, Betul. bener. Aduh gimana ya? Maksudnya semua itu kan pakai ilmu, dilarang beramal sebelum berilmu. Betul. Dan pilihannya mereka cuma 2 sih yang nonton ini sih. Antara die trying, sakit untuk berjuang, atau sakit nanti menyesal. Wah. Pilihannya 2. Dan ini ada fakta, Der. Ini ada fakta ya kan. Lu tahu nggak? Ini data dari data.com kalau nggak salah apa. Kata data. Kata-data oke. Ya kan? Nih, ini gue baca nih. Ternyata di tahun 2022 nih, jumlah tabungan masyarakat di Indonesia 98,7% di bawah 100 juta. Oh ya? Ini kata data, lu caranya di Google. Gue tahu pasti pikiran lu kayak, kan diinvestasikan dan lain-lain. Gue counter semuanya. Oke. Menariknya, 1,3% pemilik rekening dari 98,7%, kan ada 1,3-nya. Ada sisanya. Jumlah saldonya kalau dijumlahin, itu ngecaplok 87,7% total saldo yang ada di ATM. Jadi artinya 98,7% orang yang di bawah 100 juta, kalau dijumlahin tabungannya semua, itu nilainya cuman 12,3% dari total tabungan yang ada. Kecil banget. Artinya 1,3% ini memiliki uang di ATM, di rekening, Di atas 100 juta. yang di atas 100 juta, itu menguasai 87,7%-nya uang yang ada di seluruh rekening dong. Iya, lawannya 12% tadi. Yes, berarti lu dikumpulin 98,7% aja nggak ngelawan nih sama Iya, saldonya itu. orang yang cuma 1,3%. Artinya ada something yang mereka tahu tapi kita nggak tahu. Itu poinnya. Iya kan? Gue nungguin narasi itu tuh. Ada something yang diketahuin sama 1,3% orang, tapi 98,7%-nya itu nggak tahu, sehingga saldonya nggak bisa di atas 100 juta. Mungkin ada yang nonton kayak gini, itu kan saldonya nggak 100 juta karena uangnya ditaruh reksadana atau di saham atau dimanapun itu. Oke. Pertanyaan gue, kalau misalnya uang lu 1 miliar, uang lu 200 juta atau 300 juta, ya kan, 1 miliar deh, mungkin nggak lu nggak naruh uang 100 juta di ATM untuk lu kehidupan pribadi? Karena uang lu 1 miliar pasti gaya hidup lu naik dong, nggak mungkin enggak. Pasti ada lifestyle inflation. Kalau ada yang zuhud, qanaah, tawadhu. Kan kita zuhud itu bukan harus benar-benar ditekan-tekan banget, Pak. Paham juga Aldio ini ya? Masya Allah, saya saya nggak tumbuh jenggot ini Pak, makanya Pak. Saya kan nonton Ustadz Khalid ya kan. Kan zuhud itu tetap masih boleh menikmati kualitas yang lebih baik dong untuk hidupnya. Iya. Jadi kalau misalnya lu punya uang 1M, 2M, kayaknya nggak mungkin deh lu nggak naruh 100 juta di ATM lo untuk lu hidup, untuk lu dana darurat simpelnya. Apapun, benar. Nggak mungkin, itu udah hal nggak mungkin. Betul. Berarti artinya 1,3% ini tahu sesuatu yang 98,7% orang nggak tahu. Tuh.
Iya. Artikulasi gue mantap ya. Nggak tahu. Harus gue langsung tutup di situ buat TikTok tuh dipotong tuh cakep tuh. Yoi. Ya. Ya, Gue tinggal pilihan mereka aja. betul. Good, ini menarik deh. Gue pernah satu jamaah kita berangkat umroh waktu itu naik Dream Tour ya, travel umrohnya. Ya. Akhirnya depan gue tuh pas ngambil ATM di sana di hotel. Kita waktu itu nginepnya di Nozol kalau nggak salah. Nozol. Akhirnya di situ gue ngantri tuh seorang dokter. Iya. Kan ada tipe orang yang ngambil uangnya ke money changer, ada orang yang ngambil ATM. Kalau gue tuh langsung ke ATM aja. Iya. Ya ribet-ribet ya udahlah gitu. Gue ambil meskipun ada potongan apa segala macam. Gue ngambil sekian, dia ngambilnya untuk persiapan dia 4 hari 5 hari mungkin Makkah Madinah gitu 30-40 juta men. Iya. Cashnya dia. Yep. Maksud gue, lu pikir deh, bisa jadi kan orang 1% tersebut dia ngambil cash di ATM, ngambilnya 30-40 juta. Memang alasannya ya ngapain, mending kita tarik sekalian, karena kan kalau lu tarik ke tipis-tipis, dikit-dikit kan kena biaya potongan-potongan, Betul, admin, nanti gitu kan. Ya terlepas dari itu, berarti kan artinya di dalam tabungannya kan Banyak. cashnya banyak. Banyak. Dan ternyata kan gue cek, gue profiling, dia seorang dokter, beliau juga begini. Ya oke lah, anggaplah dia bagian dari 1% tadi. Yes. Atau mungkin, ya kan bener kan? Berarti nyimpen di dalamnya itu buat dia persiapan umroh apa segala macam. Itu lebih dari 100 Pasti. juta. Ya, dia Pasti. ngambil 40 juta cash buat dia persiapan 9 hari. Ya. Umroh ibadah-ibadah lainnya buat makan misalnya, buat beli oleh-oleh misalnya. Berarti kan di dalam situ kan nggak mungkin duit lo 80 juta, lo ambil 40 juta gitu loh. Betul. Logikanya ya. Betul Iya banget. gak sih? Betul banget. Nah, pertanyaannya, lu mau jadi orang yang kayak gitu apa enggak? Iya itu. Lu mau nggak yang menjadi orang yang uang itu tuh udah bukan something yang benar-benar kayak aduh ini masalah banget buat gua. Gua punya pendapat sih ya. Oke. Kita sebagai laki-laki nih, buat lu laki-laki yang nonton, kita nggak bisa, kita sangatlah kurang banget ya. Kurang tuh kayak apa ya? Kayak laki-laki itu Lemah. iyalah lenje kalau zaman kita. Iya. Laki-laki itu harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa ngasilin uang yang banyak dengan tujuannya untuk lo bisa kasih yang terbaik buat keluarga lo. Karena laki-laki yang nggak bisa kasih yang terbaik buat keluarganya dia, menurut gue sih bukan laki ya. Oh, dalam bos. Harus Pak, lu harus Ya, lu ya. udah nikahin anak orang, Ya. lu udah ngelahirin anak lu harus tanggung jawab kasih yang terbaik sebisa lo, semampu lo. Dan ini adalah satu rahasia yang mungkin gak banyak orang sebutkan tentang tadi yang value, kasta value tersebut. Iya. Lu harus die trying untuk ke arah sana, sehingga uang bukan masalah lagi buat lo. Biar nanti lu bisa kasih privilege kepada anak lo. Tuh. Karena laki-laki kalau ngeliat anaknya punya privilege, happy gak lo? Oh, happy man. Gue happy banget. Happy lo. Gue happy banget. Dulu gue mau bikin usaha, kagak dimodalin sama bapak gue. Iya. Gua sakit rasanya. Iya. Tapi gue pengen nanti kalau anak gue mau usaha atau mau dakwah, gue pengennya anak gue dakwah. Lu nggak usah pusing masalah duit. Gue udah bikinin lu jadi pemegang saham di perusahaan gue. Lu tiap hari dapat dividen per tahun yang udah cukup sama kebutuhan hari-harian lo. Betul. Happy banget coy. Dan satu lagi Der, kalau lu punya uang yang cukup banyak, bukankah pintu-pintu kesempatan amal lainnya terbuka? Exactly. Contoh, gue punya uang let's say 10M, 2M gue bikin musola. Ya, bisa jadi. Itu kan leverage. Iya. Kita membuat dengan uang kita bikin musola. Orang sholat di sana, kita panen pahala imam, terus yang azan Muazin ya. sama jamaahnya. Belum yang bersih-bersih. Yes. Waduh. Yes. Dihitung semua. Islam itu sangat fleksibel dan Betul. sangat menarik dalam artian lu sujud aja gara-gara nyium karpetnya wangi. Cuma lu nebar 1 tetes Yes. parfum, pahala ya men. Pahala itu. Wallah pahala. Yes. Karena bikin orang nyaman jadi sujud. Itu sekecil itu loh Islam Yes. ngatur tuh. Dengan lu punya uang loh. Iya. Dengan lu punya uang, lu mau dapatin pahala, lu bisa leverage nggak cuma tenaga sama waktu lu doang. Ya. Kita punya waktu cuma 24/7 gitu kan. Iya. Kalau misalnya dikasih pas kita sholat sekali nih, zuhur gitu kan. Zuhur. Kalau misalnya kita punya uang, kita bikin musola, sholat kita kaliin sama itu imam, muazin sama jamaahnya. That's because we have capital. So, jadi berusahalah untuk punya uang yang cukup banyak
Bukan tujuannya untuk pamer-pamerin, bukan tujuannya untuk sombong-sombong, tapi tujuannya adalah untuk ngebuka peluang lu lagi dalam menghasilkan lebih banyak pahala untuk surga. Masya Allah. Masya Allah. Aldio Firmansyah ya. Iya. Nggak tapi bener gue suka banget ya. Nanti bukan nanti, sekarang gue kasih tahu nih gue deh. Ini true story gue untuk teman-teman, istilahnya take action lah. Ini kita open aja teman-teman nih. Lu yang sekarang ini mungkin masih berpikir bahwa kayak kenapa gue harus belajar. Ya gue tahu lu mungkin pertimbangannya masalah uang misalnya. Gue tahu masalah waktu apa segala macam. Coba dulu pikir lagi ya. Ada dua yang mau gue bahas tadi, menyikapi tadi Augut bilang seperti itu. Yang pertama, masalah privilege ke anak apa segala macam. Please teman-teman, semoga nih gue disclaimer ya, semoga Allah jauhkan gue dari sifat ria atau ujub ya. Soalnya gue mau bahas ini, khawatir gue kerana sana, tapi ini untuk menjadi motivasi dan pelajaran buat teman-teman semua. Dengan adanya sekarang, atas izin Allah, gue tuh merasa happy ketika anak gue tuh punya privilege gue. Ya sekali lagi jangan mikir dari sisi gue lagi bahas mengenai sombong-sombongan, bukan. Tapi apa? Ketika gue ngantar dia ke sekolah, ya, ketika gue ngantar dia, kemanapun, macem-macem deh, sekolah terdekat. Ya mungkin dia nggak tahu bapaknya tuh kerja apaan gitu ya, masih 6 tahun TK juga gitu, paling gede nih, gue ngomong paling gede, nggak tahu mungkin apa segala macamnya. Tapi ketika dia diservis dengan maksimal, ya nggak sih, kayak guru-gurunya ya, alhamdulillah gue juga ada di TK Islam gitu kan, di Babu Salam. Radar Auris itu tuh Depok Cibubur lah ya. Gue ngelihat perlakuan, bukan berarti guru-gurunya nggak pilih kasih, tapi gue tuh punya gimana ya, kita tahu lah manusia punya fitrah yang kuat gitu ya. Guru-gurunya Masya Allah tabarakallah rata adil, tapi kayak gue ngerasa ada vibes yang tersendiri ketimbang dia, nama gue Milo gitu panggilannya gitu kan, ketika nyapa Milo, ketika gandeng ke atas gurunya apa segala macam, karena mungkin dia tahu ada bapaknya gue dan gurunya mungkin nonton kasih solusi, ya tahu juga gitu di sana ya. Pernah gue juga duduk di sini ke podcast ini salah satu pemilik sekolahnya gitu. Ya itu yang gue rasain. Bayangkan ketika nantinya dia nanti akan ngebangun network, dia tahu ini itu, dia bisa makan. Betul. Ketika kita bisa ngasih resource yang oke gitu kan, dia bisa minum, dia bisa tempat tidur yang layak apa segala macam, kan buat dia juga gak sih? Betul. Itu masalahnya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, dulu gue tuh tahun 2017 gue cabut lah ya, gue pengen banget keluar dari budak korporat dan lain sebagainya. Akhirnya gue fokus, gue ngebangun dengan gue nekat. Gue gak belajar, gue pikir gue bisa dengan, ya bisa dibilang personal branding yang salah sasaran. Gue pikir hanya penyiar radio bisa personal brand, tapi ternyata personal brand itu gak semudah itu. Betul. Banyak artis yang bisnisnya juga gagal. Betul. Ya kan? Akhirnya gue bangun. Lihat ya, kasih solusi baru ada di tahun 2021 ya kita Dim ya. Baru ada nih, ya 1 tahunan lebih kita berjalan menuju 2 tahun. Lu lihat deh, gue baru belajar seriusnya, gue belajar ke lo, gue belajar ke Pak Budisman, guru-guru gue itu. Ternyata kalau kita tahu ilmunya, berapa banyak waktu yang udah gue, meskipun qadarullah ya, yang gue pikir tadinya gue gampang kok tinggal jualan, ngapain gue harus belajar, belanja kelas lah apa segala macamnya, gue udah kuat kok, pengalaman gue udah oke apa segala macamnya. Ternyata ada puzzle yang kurang, Betul. Pas gue buka ada hacks di situ. Oh cara ngefixinnya begini ya, oh cara dapetin nge-hacksnya begini apa segala macamnya. Gue belanja, gue beli itu kursus apa segala macam. Nyatanya alhamdulillah belum nyampe 2 tahun kasih solusi ya. Ya teman-teman udah bisa rasakan ya. Kayak begini gitu dari revenue omset. Kencang banget. Nah, itu maksud gue kuncinya gue belajar. Gue beli kok IG hacks lo. Beli gue. Ya kan? Maksudnya waktu itu gue lupa berapa, 400.000 apa 300.000. 400.000 kan. Gue beli. Maksudnya belajar ilmu tuh dari mana aja guys. Lu jangan pernah berpikir, gue dulu memang iya, setan masuk di kepala gue berpikir bahwa kayak gue sama dia kan Tuhan gue. Gue sama dia tuh kan kayak kosarannya juga bilang kan, justru gue sama lu belajar Der. Gimana? Dengan gue learning apa yang bisa kita bareng-bareng garap, ternyata banyak ilmu-ilmu yang bisa gue dapet. Betul. Itu poinnya guys. Nah maksud gue coba deh lu cek deh. Di sini mumpung Augut buka yang namanya apa Content ya? hack. Content hack. Content hack ya. Ambil yang pro, karena itu ngebahas tentang TikTok, Instagram sama YouTube juga semuanya. Dan ada update-update-nya, nggak bayar lagi, cuman lifetime sekali aja. Dia enak banget. Yoi. Dan ada service-nya. Gue udah konsisten live Q&A dari tahun 2020 sampai sekarang tanpa ada tambahan biaya buat orang yang udah beli. Enak banget. 4 kali 1 minggu. Lu dapat di mana lagi sana? Gue bisa nominasiin, gue paling konsisten buat ngasih after service buat lo tanpa ditambah-tambahin duit lagi. Masya Allah. Gitu. Nih linknya ada di bawah teman-teman deh. Saran gue sih coba ikutan. Gue pun belajar semua. Apalagi ada kesempatan seperti ini, gue nggak tahu deh kalau memang ternyata gue udah nggak
buka misalnya, atau mungkin lagi nggak niat dan seterusnya, misal ya, sangat disayangkan teman-teman untuk mendapat peluang ini sih kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu apa bocoran-bocoran yang ada di lu buka online ya. Online itu pre-recorded. Nah, Oke. sebenarnya bisa aja kalau misalnya gue mau bikin lu FOMO, dibikin kayak diskon dan lain-lain. Cuman kan kalau lu bikin yang timestamp, kalau ada Tahu. promo ini berakhir dalam waktu 2 jam, pas di refresh balik lagi gitu. Iya. Itu kan gue dari hati gue bilang, aduh ini dosa nggak ya gue ya. Jangan dibocorin gue, lu mau ngebocorin. Banyak lo yang masih pakai begitu gitu loh ya. Kalau gue sih takut dosa ya. Ya kan? Atau yang beli-beli itu muncul gak sih? Diriansa Yang telah membeli. Itu bisa bener, Der. Tahu gue, Bisa tahu. bener, yang Cuma kan penting bisa wordingnya bener kan. Betul, tapi kan bisa di-set. Ya emang bisa aja misalnya Pak Budi gitu, padahal itu tetangga gue yang jualan bubur misalnya kayak gitu, beli padahal nggak beli, itu bisa juga. Cuman kan ya ke hati ya, gue nyari keberkahan juga lah. Janganlah, Ya kan? ya berbohong kan. Nah, strategi gue bikin lu FOMO sih gini aja. Udah berapa duit uang yang lu keluarin, dan berapa waktu yang lu udah buang-buang seumur hidup lu buat happy-happy yang ujungnya nggak ngebawa lu kemana-mana, yang udah bawa ke sini. Nah ini lu punya kesempatan. Gue nggak jaminin lu pasti sukses, nggak ada, karena itu rahasia Allah semuanya. Betul. Lu cuman punya satu jaminan. Lu dibandingin sama ini dan dibandingin sama uang-uang yang udah lu habisin dan waktu-waktu yang lu udah habisin, ini ada kesempatan untuk lu bisa ngerubah hidup lu. Tinggal pertanyaannya lu mau ambil atau enggak. Masya Allah. Kalau misalnya lu nanya jaminan sama gue nggak punya jaminan lu bakal sukses. Ini adalah media untuk lu mendapatkan probabilitas tersebut. Siapa tahu lu adalah orang yang ditunjuk sama Allah untuk jadi pebisnis tersebut Iya. lewat jalur kreatorpreneur ini. Betul. Dan kalau jaminan nggak ada, karena manusia itu cuma punya satu jaminan, yaitu kematian. Itu mah pasti, good. Tinggal pilihan lu aja. Masya Allah. Ya, ada berapa banyak konten kreator yang udah memang belajar sama lu terus nyatanya 300 orang. 300 orang yang udah di atas 10K itu yang bangun personal branding. Ada 100 lebih yang udah jadi konten spesialis. Jadi dia nggak bikin konten buat dirinya, tapi dia bikin konten buat agensinya dia, atau dia buat kerja di kantor, atau buat freelancer. Dan fun fact lagi, ternyata tanpa disadari, karena gue ngeliat personal brandnya kuat di sosial media, dia kreator yang oke banget deh memang secara positioning, gue ngundang. Tapi nyatanya ternyata hampir beberapa yang gue pernah undang di sini ternyata malah jebolan CA, Content Academy. Iya kan, ternyata lu pernah nge-repost tuh, gue nggak tuh. Iya juga ya, Syamas, pembelajar produktif, Romexio, Adam yang gondrong ya. Adam tuh Microsoft ya? Iya, Microsoft. Itu umur 43 apa 44. Belum telat ya ternyata ya? Belum telat ya? Kagak, dia udah bisa jadi konten kreator dari 100K itu. 44 kalau nggak salah umurnya. Anak Gokil. 2, Der. Gokil. Anak 2. Tuh, mama, bapak nih, jangan berpikir bahwa kayak sekarang kan eranya kan udah laku mah apa adanya aja beginilah. Mana bisa gue ngejar belajar ilmu sosial media. Lu bisa bantu seringan itu nggak konten-konten yang lu siapin, atau mungkin materi-materi yang untuk teman-teman Bisa. belajarin? Karena materi yang gue lakukan, yang gue sharing dan gue ajarin, gue nggak pakai bahasa profesor. Gue punya quotes paling besar untuk lo yang mau bikin konten edukasi atau yang buka kelas kayak gue. Kalau lu ngomong sama profesor, yang ngerti cuma profesor. Tapi kalau lu ngomong sama tukang beca ngerti, profesor juga ngerti. Nah, di kelas gue pakai bahasa yang super sederhana. That's why tadi gue contohinnya pakai analogi pup. Iya. Nggak pakai yang kayak ya istilah-istilah kayak click through rate ratio atau cost per mile. Siapa tuh? Kan itu kan di Facebook Ads gitu. Oh iya benar, CPM. Kok lu nyindir siapa gitu? Gue nggak nyindir, orang gue Emang lu nanya. nyindir siapa, Der? Gue nanya siapa tuh? Oh, iya, Kok iya, mirip iya. gitu loh Iya. sama orang itu. Kisi-kisi dong ya. Ya elah. Ya teman-teman, pastikan teman-teman cek aja deh ya, langsung di deskripsi kita udah siapin ya. Tinggal diklik, pelajarin aja, itu muncul landing page tuh ya. Betul. Di situ tinggal cek aja. Nah maksud gue, mumpung Ogut lagi buka seperti ini, ya kapan lagi? Pastikan deh ikutan deh, karena gue pun juga ikutan gitu. Banyak manfaat yang gue dapat. Gue nggak pernah bilang bahwa kasus solusi 100% karena gue. Enggak, yang pertama pasti karena Allah. Tapi kalau ngomongin ikhtiarnya, bahkan puzzle menuju 100% yang gue udah bentuk kasih solusi itu dari macam-macam. Yes. Gue buka-bukaan aja lah, teman-teman juga tahu lah. Nah, ada puzzle persentasenya dari Ogut Muda Cuma Sekali. Ini gue open, gue nggak pernah gengsi lah ya, udah nggak begitu-begitu gue. Iya. Nggak, ya pokoknya gitulah. Teman-teman cek aja di bawah ya. Iya. Itu ditutupnya kapan? Ditutupnya nggak ditutup sih buat lu lah. Serius nih, buka dong buat mereka nih. Iya, buat buka kok gua. Buat kasih solusi kan. Jadi nggak Iya. ada batasan buat Nggak ada. apa segala macamnya. Nggak ada. Oke, Terus-terusan aja.
Sampai gue bangkrut ya, nauzubillah min zalik ya. Gue buka buat kasih solusi karena lu temen gue. Ya. Dan gitu dong. gue kasih affiliate juga lah. Ya boleh. Iya cakep. Buat senior gue di Ya. Al-Azhar mah yang apa sih yang enggak ya kan? Iya. Apa yang enggak ya kan? Yang penting ingat ya, stop jadi budak korporat ya. Sama jadi budak korporat. Iya, kesian tiap pagi. Bener. Dan jangan, ini kita hidup di era unlimited leverage. Ya. Dengan sosial media orang nggak tahu tiba-tiba bisa jadi someone dalam waktu cepat, ya kan? Masya Allah. Kerjanya cuma tinggal bikin konten aja, Ya. ya kan? Buat lo yang udah mau ngambil sini, pesan gue adalah mungkin buat closing juga sekalian kali. Ya, boleh. Tetap berjuang, tetap berusaha, tetap bikin konten karena siapa tahu kesuksesan lo tinggal satu konten lagi. Apal gue. Gue tuh Ogut Holic tau gak? Norak banget. Ogut Nation gue. Senior gue nih guys di Al-Azhar guys. Kita kasih solusi.